Hai sobat, tahukah kalian bahwa niat baik saja tidak cukup? Apalagi jika itu semua dilandasi oleh pengamatan dalam jangka pendek dan pemikiran parsial. Dampaknya bisa sangat besar. Itu semua bisa menyebabkan bencana lingkungan dan kelaparan. Mau tahu bahasannya? Begini ceritanya. Kebijakan Mao Zedong, kampanye 4 Hama, 1958-1962. Pada tahun 1958, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, pemerintah Cina pernah meluncurkan program besar yang dikenal dengan nama Great Leap Forward atau Lompatan Jauh ke Depan. Program ini merupakan upaya ambisius mereka untuk mempercepat modernisasi Cina, meningkatkan hasil pertanian, dan memperkuat posisi negara itu di kancah internasional. Dalam kerangka besar program ini, maka salah satu kebijakan yang menonjol adalah The Four Pass Campaign atau kampanye 4 Hama, yang berlangsung pada periode tahun 1958 hingga di awal 1960-an. Kampanye ini bertujuan untuk membasmi 4 makhluk hidup yang dianggap berbahaya dan merugikan kehidupan rakyat, yaitu nyamuk, lalat, tikus, serta burung pipit dan burung gereja. Pemerintah pada saat itu beranggapan bahwa keempat hewan itu telah menyebabkan kerugian yang signifikan, baik bagi kesehatan masyarakat maupun bagi ketahanan pangan negara. Nyamuk, lalat, dan tikus diyakini sebagai sumber penyakit yang menjijikkan dan berbahaya. Sementara itu, burung pipit dan burung gereja dituduh sebagai penyebab utama berkurangnya hasil panen karena dianggap memakan biji-bijian yang seharusnya menjadi makanan rakyat. Mao Zedong menegaskan bahwa membasmi hama-hama tersebut akan membuat rakyat sehat, lingkungan bersih, dan hasil panen berlimpah. Seluruh rakyat Tiongkok kemudian diarahkan untuk berpartisipasi dalam kampanye besar-besaran ini. Pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye tersebut sangat masif dan melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menggerakkan rakyat, mulai dari anak-anak sekolah, petani desa, hingga pejabat lokal untuk ikut membasmi hama-hama yang ditargetkan. Nyamuk diberantas dengan mengeringkan rawa-rawa dan genangan air tempat mereka berkembang biak. Lalat dimusnahkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, membakar sampah, dan menggunakan alat sederhana untuk membunuhnya. Tikus diburu secara besar-besaran, ditangkap, dibunuh, bahkan dikuliti sebagai bukti keberhasilan. Burung pipit dan burung gereja diburu dengan cara paling dramatis. Rakyat dipanggil untuk keluar rumah, bertepuk tangan, memukul genderang, menyalakan petasan, dan membuat suara bising agar burung-burung tersebut tidak bisa beristirahat. Akibat kelelahan terbang, banyak burung jatuh mati. Sarang-sarang burung juga dihancurkan, telur-telurnya dimusnahkan, dan anak-anak burung dibunuh. Dalam waktu singkat, populasi burung pipit dan burung gereja di banyak daerah di Cina pada saat itu menurun drastis. Pemerintah menganggap hal ini sebagai keberhasilan besar, karena masyarakat percaya bahwa hasil panen akan meningkat tanpa adanya burung pemakan biji-bijian. Dampak awal yang terlihat. Pada tahap awal, hasil kampanye ini tampak positif. Lingkungan menjadi lebih bersih karena jumlah lalat dan nyamuk berkurang. Wabah penyakit menurun sehingga kesehatan masyarakat meningkat. Sementara itu, di sektor pertanian, sempat terlihat adanya peningkatan hasil panen akibat berkurangnya burung yang memakan butir-butir gandum dan padi. Pemerintah segera memuji program ini sebagai langkah revolusioner yang berhasil. Rakyat merasa bangga telah berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Meskipun demikian, kenyataan pahit mulai muncul tidak lama setelah itu. Konsekuensi tak terduga. Ternyata, pembasmian burung pipit dan burung gereja menimbulkan efek samping yang sangat fatal. Burung-burung tersebut selama ini tidak hanya memakan biji-bijian, tetapi juga memangsa berbagai jenis serangga perusak tanaman, terutama belalang. Ketika populasi burung menurun drastis, keseimbangan ekosistem terganggu. Dalam waktu singkat, jumlah serangga meningkat tajam karena predator alaminya sudah tidak ada. Belalang berkembang biak tanpa kendali dan menyerang ladang-ladang padi serta gandum di berbagai wilayah. Serangan hama serangga ini jauh lebih merusak dibandingkan dugaan sebelumnya. Alih-alih meningkatkan panen, produksi pertanian justru mengalami penurunan yang drastis. Krisis pangan mulai melanda Cina pada saat itu. Sawah dan ladang yang seharusnya menghasilkan makanan melimpah justru menjadi lahan gersang akibat diserang serangga. Bencana kelaparan besar, 1958-1962. Situasi semakin memburuk ketika faktor lain juga ikut memperparah keadaan. Program lompatan jauh ke depan mendorong kolektivisasi pertanian dan penggunaan metode yang tidak sesuai dengan kondisi lokal, sehingga efisiensi pertanian menurun. Dikombinasikan dengan kerusakan ekosistem akibat hilangnya burung pemakan serangga,
hasil panen terus merosot. Akhirnya, antara tahun 1958 hingga 1962, Cina dilanda bencana kelaparan besar-besaran. Diperkirakan, sekitar 45 juta jiwa meninggal dunia akibat kelaparan, kekurangan gizi, serta penyakit yang terkait dengan kondisi tersebut. Hal ini merupakan salah satu bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Ironisnya, kampanye yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil pertanian dan memperkuat ketahanan pangan justru berakhir dengan tragedi besar. Pemerintah akhirnya menyadari bahwa kebijakan pembasmian burung pipit dan burung gereja adalah sebuah kesalahan besar. Sebagai salah satu solusi, maka akhirnya Cina terpaksa mendatangkan kembali burung-burung dari negara tetangga untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Pelajaran dan nasihat dari tragedi. Tragedi kampanye 4 Hama memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Beberapa hal penting yang dapat dipetik adalah: keseimbangan ekosistem tidak boleh diabaikan. Setiap makhluk hidup memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam. Burung yang dianggap sebagai perusak panen ternyata juga berfungsi sebagai pengendali alami serangga yang merugikan. Menghilangkan satu spesies bisa jadi akan menimbulkan efek domino yang merugikan seluruh ekosistem. Kebijakan publik harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Keputusan besar yang menyangkut kehidupan masyarakat luas seharusnya didasarkan pada pengamatan yang akurat dan kajian ilmiah yang matang, bukan semata pada pengamatan jangka pendek dan praktis, asumsi, atau ideologi politik. Tanpa perhitungan ekologis yang akurat, kebijakan bisa berbalik menjadi suatu bencana. Partisipasi rakyat perlu diiringi dengan edukasi. Mengerahkan rakyat dalam jumlah besar memang dapat menciptakan kekuatan yang luar biasa. Tetapi jika hal itu tanpa edukasi yang benar, kekuatan tersebut bisa diarahkan pada tindakan yang justru merugikan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan fleksibel dan adaptif. Ketika tanda-tanda kegagalan suatu kebijakan mulai terlihat, pemerintah seharusnya segera melakukan evaluasi dan koreksi. Perlu dilakukan tarik ulur pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang kaku dan perilaku enggan mengakui kesalahan hanya akan memperburuk keadaan. Pelajaran bagi generasi masa kini. Tragedi ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Alam memiliki mekanisme keseimbangan yang rumit. Manusia sebagai bagian dari alam harus bijak dalam bertindak, agar tidak merusak keberlangsungan hidupnya sendiri. Berdasarkan ceritanya, sebenarnya, kebijakan ini hanya terbukti berdampak buruk pada kasus pembasmian burung pipit dan gereja saja. Jadi, dengan demikian, keberadaan kedua jenis burung itu harus dipertahankan. Sedangkan dampak dari kebijakan pembasmian nyamuk, lalat, dan tikus belum dibahas. Tentu saja hal ini masih memerlukan pengamatan dan penelitian lebih jauh untuk mendapatkan informasi mengenai sejauh mana pengaruh positif dan negatif kebijakan pembasmian mereka. Cerita ini nampaknya belum selesai. Kesimpulan atas kebijakan itu masih bersifat parsial. Penutup. Kebijakan kampanye 4 Hama di bawah kepemimpinan Mao Zedong pada tahun 1958-1962 merupakan contoh nyata bagaimana niat baik yang tidak didukung oleh pengamatan jangka panjang dan pengetahuan ilmiah dapat berubah menjadi tragedi kemanusiaan dan lingkungan. Upaya membasmian burung pipit dan burung gereja pada awalnya tampak menjanjikan, tetapi berakhir dengan bencana kelaparan yang merenggut jutaan jiwa. Pelajaran berharga dari peristiwa ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, mengambil keputusan berdasarkan pengamatan yang cukup, ilmu pengetahuan, dan mengedepankan kebijakan yang adaptif dan realistis. Dengan demikian, generasi masa kini dan masa depan dapat terhindar dari kesalahan serupa, serta mampu membangun kehidupan yang lebih berkelanjutan dan selaras dengan alam. Ada saran atau pendapat lain? Jika ada, silahkan beri komen di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya kapan-kapan. Bagi yang berminat untuk memahami masalahnya secara konseptual, berikut ini adalah diagram sebab akibat, CLD, yang dapat dibuatkan berdasarkan uraian pada artikel yang menjadi referensinya. Diagram CLD ini menggambarkan variabel-variabel yang terlibat dan saling mempengaruhi di lingkungan hidup yang bersangkutan, tanda plus akan menambahkan, dan tanda minus akan mengurangkan. Nampaknya, pihak pengambil keputusan atau para pembuat kebijakan tidak menggambarkan sajian CLD yang sebenarnya cukup sederhana ini, atau setidaknya, mereka melupakan keberadaan variabel populasi serangga, belalang, yang sebenarnya menjadi makanan variabel populasi burung, pipit gereja. Meskipun demikian, memang, mereka sudah benar dengan mempertimbangkan keberadaan populasi
populasi nyamuk, lalat, dan tikus yang sangat merugikan dan mengurangi aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan. Berdasarkan asumsi, pemahaman, atau hasil studi para pihak pembuat kebijakan yang nampaknya kurang memperhatikan keberadaan populasi serangga, terutama belalang, dan kaitannya dengan populasi burung, pipit gereja, maka dibuatlah kebijakan pembasmian nyamuk, lalat, tikus, dan burung, pipit dan gereja. Sesaat kemudian, nampak bahwa tujuan kebijakan sudah berhasil sesuai dengan prediksi mereka. Hasil panen bertambah, aspek-aspek kebersihan dan kesehatan meningkat, dan sumber penyakit berkurang. Meskipun demikian, hanya dalam hitungan beberapa bulan saja, muncullah gejala negatif sehubungan dengan pembasmian populasi burung pipit dan gereja, yaitu populasi serangga, belalang, penyerang tanaman padi dan gandum, meledak, serangan datang bertubi-tubi, hasil panen turun drastis, persediaan pangan menipis. Dan akhirnya terjadi tragedi kemanusiaan yang berupa bencana kelaparan yang menelan korban, menurut taksiran, sekitar 45 juta jiwa. Itulah efek samping dari kebijakan pemusnahan kedua jenis burung itu. Kebijakan itu jelas telah terbukti keliru. Meskipun demikian, referensi tidak menceritakan efek samping akibat kebijakan pemusnahan nyamuk, lalat, dan tikus. Artinya, kebijakan yang kedua ini pada saat itu masih nampak benar atau setidaknya belum terbukti keliru. Begitu efek samping negatif dari kebijakan itu muncul dan sangat parah, mereka pun baru tersadar. Oleh sebab itu, mereka segera mengambil dua kebijakan susulan. Pertama, menghentikan kebijakan yang lama, memusnahkan populasi burung pipit dan gereja, dan membuat kebijakan baru dengan mendatangkan, atau mengimpor, kedua jenis burung itu dari beberapa negara tetangga. Dengan kebijakan baru, maka kebijakan pemusnahan kedua jenis burung itu dihentikan hingga populasi yang masih tersisa dapat dipertahankan dan kemudian populasi itu terus bertambah seiring dengan kehadiran kedua jenis burung yang sama hasil impor dari beberapa negara tetangga. Itu semua menekan variabel penurunan populasi mereka hingga lambat laun populasinya bertambah dan menyeimbangkan populasi serangga yang menjadi makanannya. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, terjadilah kondisi keseimbangan yang secara umum mirip dengan kondisi sebelum diberlakukannya kebijakan pemusnahan CLD pertama. Artinya, diagram yang ketiga ini, CLD ketiga, akan bertransformasi kembali hingga akhirnya menjadi atau mirip dengan diagram yang pertama, pada kondisi keseimbangan semula. Meskipun demikian, seperti telah disinggung, referensi tidak menceritakan efek samping yang merugikan sebagai akibat dari kebijakan pemusnahan nyamuk, lalat, dan tikus. Artinya, kebijakan lama ini pada saat itu masih nampak benar atau setidaknya belum terbukti keliru.